Hai semua, kali ini saya buat bolu susu panggang hanya menggunakan 3 telur, tapi hasilnya jumbo dan menur-menur banget. Rasanya yang enak, lembut, empuk, dan tidak seru di tenggorokan. Buatnya juga mudah. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan telur sebanyak 3 butir. Pastikan telurnya suhu ruang dan masih fresh ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan gula pasir sebanyak 260 gram atau sekitar 15 sendok makan. Kemudian akan saya tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh penuh. Dan ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, kita naikkan speednya ke speed yang paling tinggi, lalu kita mixer sampai mengembang, putih pucat serta kental berjejak ya teman-teman. Setelah mengembang dan kental berjejak, bisa terlihat jejak dari mixer yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam. Lalu akan saya tambahkan susu cair sebanyak 400 ml. Kita masukkan sekaligus dan langsung kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata ya teman-teman. Untuk susu cairnya sendiri, saya buat dari susu bubuk sebanyak 2 bungkus, lalu saya tambahkan air dan total keseluruhannya menjadi 400 ml ya teman-teman, untuk mereknya bebas sesuai selera. Lalu akan saya tambahkan tepung terigu sebanyak 400 gram atau sekitar 40 sendok makan, dan ini kita ayak terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya serta tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, akan saya tambahkan minyak sayur sebanyak 100 ml dan ini akan saya mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, kita matikan mixernya ya teman-teman. Setelah dimixer, akan saya lanjut aduk menggunakan spatula supaya memastikan bahwa bahannya udah tercampur rata, tidak ada bahan yang masih mengendap pada bagian bawah supaya hasilnya tidak bantet ya teman-teman. Dan untuk teksturnya sendiri, pastikan dia tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Sesuaikan dengan di video ya teman-teman. Dari adonan yang banyak ini akan saya ambil sedikit untuk bagian motif atau bagian tengahnya. Ini kita ambil secukupnya saja ya teman-teman. Lalu akan saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 5 gram atau sekitar 1 sendok makan dan ayak supaya mudah mencampurkannya. Selanjutnya akan saya aduk rata sampai semuanya tercampur. Pastikan diaduk dengan benar sampai tercampur rata, tidak ada masih coklat yang menggumpal ya teman-teman. Dan kalau udah selesai, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan yang paling banyak akan saya berikan pewarna makanan berwarna kuning tua, lalu aduk rata sampai warnanya tercampur ya teman-teman. Untuk pemilihan warnanya bebas sesuai selera. Dan adonan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian akan saya siapkan loyang yang berukuran 24 cm dan tinggi 10 cm serta olesi margarin ke seluruh permukaan loyangnya. Untuk adonan yang banyak kita bagi menjadi dua dan kita masukkan adonan ke dalam loyangnya.
Selanjutnya akan saya timpa menggunakan adonan yang berwarna coklat dan menutupi seluruh permukaan dari adonan yang putihnya ya teman-teman. Setelah selesai diisi dengan adonan yang berwarna coklat, lalu timpa dengan adonan yang berwarna kuning tadi dan kita isi semuanya sampai adonannya benar-benar habis ya teman-teman. Dan kalau udah selesai diisi ke dalam cetakan, kita hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap keluar semua dari dalam cetakannya. Dan berikan topping, untuk toppingnya bebas sesuai selera dan kita panggang. Sebelumnya, oven udah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Saya panggang api bawah terlebih dahulu selama kurang lebih 40 menit. Setelah permukaannya agak kering, lalu kita panggang lagi dengan api atas kurang lebih selama 10 menit dan kita sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Setelah kurang lebih saya panggang selama 50 menit, bol susu panggangnya udah matang dan seriusan ini wangi banget ya teman-teman. Langsung aja dikeluarkan dari ovennya dan selagi masih panas langsung dikeluarkan kue dari cetakan supaya hasilnya mulus dan tidak lengket pada cetakannya ya teman-teman. Pastikan dikeluarkan kuenya dengan hati-hati karena cetakannya beneran masih panas ya teman-teman. Dan kita langsung aja lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia hasil dari bol susu panggangnya. Masya Allah, cantik dan mulus banget. Langsung aja kita potong kuenya, gunakan pisau potong kue dan siap disajikan. Seriusan, saat saya potong berasa banget kalau kue ini lembut ya teman-teman, dan ini enak banget wanginya. Bol susu panggang ini ekonomis banget dan bisa banget dijadikan ide jualan karena modalnya yang hemat ya teman-teman. Hasilnya juga jumbo dan menul-menul banget. Terlihat saat saya potong seratnya juga halus, matangnya merata, dan saat saya tekan berasa empuknya ya teman-teman. Untuk rasa kuenya sendiri ini enak banget ya teman-teman, manisnya pas, perpaduan antara coklat dan susunya ini bikin nagih. Dan teman-teman wajib coba resepnya karena bisa banget dijadikan ide cemilan ataupun suguhan saat ada acara. Buatnya juga mudah dan simple banget. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.